Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, serta berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Terima kasih untuk hari baru dan saat ini sebelum kami menjalankan aktivitas sehari-hari, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertailah dan mampukan kami untuk memahami dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, tema refleksi bulan Agustus ini adalah dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Dan khusus edisi hari ini, Kamis 4 Agustus tahun 2022, temanya adalah simpanlah sabda itu. Adapun nats Alkitab yang mendasari firman Tuhan tersebut diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33 dan Ananda Alea, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur akan membacakan untuk kita semua. Kepada Ananda Alea dipersilakan. Bacaan kitab suci pagi ini diambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamis seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ananda Alea, Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita teringat akan sesuatu kejadian di masa lalu karena peristiwa itu sangat mengesankan mungkin. Misalnya kenangan bersama teman-teman saat kecil, kenangan dengan teman sekolah, kenangan dengan teman kuliah, atau kenangan lainnya. Kenangan tersebut tiba-tiba muncul karena tentu hal tersebut sebagai sesuatu yang mengesankan. Entah karena lucu, menyenangkan, menggelikan, atau mungkin sebaliknya karena sesuatu yang menyakitkan atau menyedihkan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, pernahkah saudara atau kita mengalami tiba-tiba kita mengingat khotbah yang disampaikan oleh seorang pendeta, padahal itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu? Mungkin firman yang disampaikan pendeta itu dulu sangat menghibur kita, atau berisi peringatan yang pas dengan situasi kita waktu itu, atau meneguhkan iman, atau apapun itu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tentu Roh Kudus yang memungkinkan hal itu terjadi. Namun dari pihak kita atau manusia, itu terjadi karena kita menyimpan firman itu dalam hati kita. Hanya yang kita simpan dalam hati yang dapat muncul kembali. Seperti halnya kenangan-kenangan tadi yang saya sampaikan di atas. Sesuatu yang lucu, yang menyenangkan, yang menggelikan, yang menghebohkan, atau bahkan yang menyakitkan, itu kadang tiba-tiba muncul kembali.
karena selalu teringat. Nah, sedangkan sesuatu yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita simpan dalam hati dan ingatan kita, itu tidak akan bisa muncul kembali. Itulah sebabnya setiap kali kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, kita perlu mendengarnya dengan baik dan berusaha untuk menyimpan dalam pikiran dan hati kita dengan baik. Bisa jadi pada waktu firman itu diberitakan, pesannya tidak begitu pas dengan situasi hidup kita saat itu. Misalnya saja kita tidak sedang mengalami kesusahan atau pergumulan hidup yang berat. Sedangkan firman yang disampaikan berbicara soal penghiburan. Sekalipun begitu, kita tetap harus menyimpan firman itu baik-baik dalam hati. Siapa tahu saat kita membutuhkan, firman itu muncul kembali dalam ingatan kita dan memberikan kekuatan yang besar. Makin banyak firman Tuhan yang kita dengar dan kita simpan baik-baik dalam hati kita, makin banyak persediaan kekuatan, penghiburan, sukacita yang pada waktunya akan meneguhkan iman kita. Marilah dengan sukacita kita buka hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa menyimpan firman Tuhan dalam hati kami dan mampukan kami untuk menjalankan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Lindungi dan berkatilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.